apa itu definisi dari ketahanan nasional tadi yang kita sebutkan di awal. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai doktrin. Karena dia sebagai doktrin, maka akan berisi peraturan, pengaturan, penyelenggaraan negara dari sisi keamanan untuk memenuhi kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakatnya. Itu kalau dilihat dari doktrin. Artinya, meskipun dia penghasilan tinggi, tetapi negaranya rapuh, maka tentunya masyarakat tidak akan yang namanya sejahtera. Selalu ada perasaan was-was. Kita tahu negara-negara di Eropa Timur atau mungkin di Amerika Latin, dari sisi kekayaan alam, dari sisi pendapatan per kapita mereka tinggi, tetapi mereka ada rasa kecemasan. Campur tangan NATO sebagai contoh. Di Eropa itu campur tangan NATO sangat kental sekali. Sampai-sampai seperti Ukraina yang dulu pecahan dari Uni Soviet, yang jelas dia adalah musuh dulu pada saat menjadi Uni Soviet, musuhnya Amerika. Setiap negara pecahan di Uni Soviet dirayu untuk masuk NATO. Itu merupakan suatu bentuk ancaman. Kemudian yang ketiga, secara terminologi, ketahanan nasional sebagai suatu metode. Metode apa? Metode pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral dan komprehensif. Nah, ini yang nanti dari definisi ketahanan nasional secara metode, itu yang akan dijabarkan ke dalam 8 aspek yang biasa dikenal dengan nama Astagatra. 8 aspek tadi akan dibagi menjadi 2 bagian. 3 aspek adalah aspek alamiah atau biasa disebut dengan Trigatra. Kemudian yang kelima, aspek yang 5 tadi disebut dengan aspek Pancagatra. Apabila itu dilihat dari lingkupnya adalah sosial. Nanti kita akan sedikit membahas tentang Astagatra. Ketahanan nasional itu sangat erat hubungannya dengan bentuk bela negara. Suatu negara akan bertahan terhadap ancaman ataupun gangguan dari negara lain ataupun dari diri sendiri dari dalam. Itu bentuknya merupakan suatu pembelaan atau perisai. Perisai dalam suatu negara itu disebut dengan nama bela negara. Di mana kalau di Indonesia, bela negara memiliki kedudukan yang sangat penting karena langsung disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam rumusan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3, di situ dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini dasar hukum secara konstitusional bahwa itu sifat negara karena merupakan suatu kewajiban, maka bentuk-bentuk bela negara setiap warga negara itu tergantung dengan profesinya. Kita sebagai mahasiswa akan berbeda dengan TNI pada saat proses bela negara. TNI merupakan unsur utama dalam bela negara. Karena militer merupakan aspek utama dari ketahanan nasional. Sedangkan masyarakat sipil itu merupakan bentuk bela negara yang non-fisik. Kita sebagai mahasiswa, sebagai contohnya, pada saat ikut membela negara,
tidak harus mengangkat senjata, perang itu tidak. Dengan kita belajar, dengan kita kuliah, pendidikan kewarganegaraan, itu sudah termasuk dalam bentuk usaha bela negara. Nanti di sini juga akan muncul pengertian bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik. Pengertian bela negara tadi sudah kita sebutkan dalam pasal 27 ayat 3. Itu mengatakan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak, punya hak dan punya kewajiban yang sama untuk melakukan bela negara. Mengapa itu diperlukan? Tadi sudah saya contohkan, Uni Soviet pecah karena dia tidak memiliki ketahanan nasional yang kuat. Yugoslavia juga begitu. Mereka hancur menjadi beberapa negara kecil. Apakah penyebab dari kehancuran Uni Soviet ataupun Yugoslavia? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya sederhana saja. Karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasionalnya. Pada saat menghadapi politik luar negeri, ideologi mereka, sosialis komunis, itu sudah dianggap usang. Di belahan dunia hanya tinggal beberapa negara saja yang masih menggunakan ideologi sosialis dan komunis. Kuba di Amerika Latin, kemudian ada Korea Utara, ada Cina, ada beberapa negara kecil di Kepulauan Pasifik. Sistem sosialis komunis. Dalam lingkup yang kecil, menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Ciri bagi terhadap gangguan tadi dalam akan ada seolah-olah seperti punya ketahanan yang berlapis, risetnya itu banyak. Itu masalah pentingnya kita bela negara. Nah, kemudian urgensinya apa sih kita melakukan suatu bela negara? Tadi kita katakan bahwa bela negara merupakan perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ini pentingnya kita melakukan usaha bela negara tadi. Bentuk usaha bela negara tadi sudah saya katakan ada dua cara, ada dua bentuk, secara fisik ataupun non-fisik. Kalau secara fisik berarti kita langsung memanggul senjata, kita berperang secara militer. Tetapi kalau non-fisik sesuai dengan profesi yang kita miliki masing-masing. Saya mengajar itu merupakan suatu bentuk bela negara. Hubungannya apa? Semakin cerdas warga negaranya, otomatis ketahanan nasionalnya semakin kuat. Teman-teman belajar, itu juga merupakan bentuk suatu bela negara. Semakin kita pintar, semakin kita tahu mana yang benar, mana yang salah, maka rasa cinta tanah airnya akan semakin tinggi. Itu merupakan perwujudan dari bentuk bela negara. Nah, tadi saya katakan bela negara itu secara fisik maupun non-fisik. Kalau secara fisik itu diatur dalam suatu undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang sistem pertahanan negara. Di situ dikatakan bahwa warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi TNI atau ikut dalam suatu pelatihan dasar kemiliteran. Kita punya cadangan nasional yang kemarin dilantik oleh Jokowi. Itu merupakan suatu bentuk bela negara secara fisik. Warga sipil dilatih dalam pelatihan dasar kemiliteran. Bagaimana cara senjata, bagaimana cara bertahan, itu sudah masuk dalam kategori secara fisik. Ya. Kita masuknya di yang
bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Seperti yang tadi saya katakan, dengan kita kuliah kewarganegaraan, itu merupakan suatu bentuk dari suatu bela negara. Tadi contoh bela negara, selain kita belajar, mungkin juga di sini dicontohkan kita ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Mengapa itu merupakan suatu bentuk bela negara? Pada saat kita melakukan proses pemilihan umum, kita memilih calon pemimpin kita, baik itu nanti presiden, wakil presiden, bupati, ataupun gubernur, atau kalau dari legislatif berarti ada DPRD, DPR, dan DPD, itu mencerminkan aspirasi kita terhadap hak politik. Kita menjadi warga negara mengatakan pemilu curang, kemudian pemilu tidak ada maknanya, itu kalau kita malah golput, artinya apa? Bisa jadi golongan-golongan sesat tadi itu akan menang, tidak sesuai dengan pilihan kita. Seperti malah seolah-olah kita mendukung mereka. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih kita sesuai dengan hati nurani. Itu merupakan suatu bentuk bela negara. Jadi, sebagai warga negara, kita tidak boleh apatis terhadap pemilu. Satu hal yang menjadikan, mungkin mohon maaf kalau saya menyebutkan dalam agama Islam ya. Dua hal yang menjadi dasar dalam Islam itu, yang boleh dipercaya dalam pengelolaan tatanan kehidupan, itu ada dua. Ulama dan umaroh. Ulama dan pemimpin. Nah, ulama jelas dia pemuka agama, tahu tentang hukum-hukum agama, tentang syariat Islam. Kemudian umaroh, pemimpin dalam arti di sini pemimpin yang sah. Arti dari pemimpin yang sah itu apabila dia berangkat dari proses yang sah, yang legal. Kita wajib untuk mengikutinya. Jadi, meskipun misalkan calon X yang jadi, tetapi kita tadi kemarin milihnya Y, karena sifat dari pemimpin tadi, umaroh tadi, kita harus menurut perintah yang diberikan oleh pemimpin X tadi, meskipun itu bukan pilihan kita. Karena secara mayoritas itu dipilih oleh rakyat. Lebih banyak yang memilih X daripada pilihan kita yang Y. Contohnya seperti itu. Jadi, aturan-aturan tadi itu mencerminkan suatu bentuk koalisi. Artinya bentuk dari konsensi kita memilih orang yang dipercaya tadi. Kita coba mulai dari suatu kasus. Selama Indonesia berdiri dari tahun 45 sampai sekarang, itu banyak sekali terjadi pemberontakan, terjadi banyak kerusuhan, dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya akan membawa ke dalam bentuk disintegrasi bangsa. Pada tahun 45, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 45, tahun 45 bulan Agustus pengesahannya, tetapi proses penyusunan Undang-Undang Dasar tadi itu dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Pada bulan Juli, teks dari Undang-Undang Dasar draftnya sudah jadi, termasuk pembukaan. Tetapi di situ pembukaan tadi ada satu kalimat yang masih
memberikan suatu bentuk ketidaksepakatan antara pemimpin-pemimpin pada saat itu. Teks pembukaan Undang-Undang 45 sebelum disahkan itu namanya adalah Piagam Jakarta, karena merupakan kesepakatan pada saat itu. Dalam satu kalimat dalam Piagam Jakarta dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan mengikuti syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kata syariat Islam bagi pemeluknya. Ini menjadikan debatable antar pemimpin pada saat itu, terutama orang-orang Indonesia Timur. Karena di sana kebanyakan agamanya bukan Islam. Pada saat itu A.A. Maramis dia kencang. Tidak akan menyetujui adanya syariat Islam. Karena Indonesia adalah negara yang heterogen. Tidak hanya murni orang Islam saja. Kemudian diambillah kata sepakat. Pak Maramis mewakili orang Indonesia Timur yang non-Islam, Soekarno-Hatta dari golongan nasionalis, kemudian dari golongan agamis diwakili oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka sepakat mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa orang Islam tidak protes pada saat itu? Karena dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa itu sudah menjabarkan tentang nilai-nilai keesaan Tuhan. Seperti yang kita kenal dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, gitu kan? Artinya bahwa Tuhan itu esa, tunggal. Itu merupakan suatu kata kompromi pada saat itu. Tetapi lambat laun hal itu menyisakan masalah. Muncullah pemberontakan DITII, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Sampai sekarang kita tahu polemik tentang negara Islam kekhalifahan itu terus ada sampai sekarang. Dihembus-hembuskan terus sampai sekarang, apalagi dalam era digital sekarang ini. Semua informasi semuanya didorong ke arah sana. Itu yang menjadikan kita itu ngeri terhadap disintegrasi bangsa. Ada istilah kadrun, kadal gurun itu kan. Itu